Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, bisa bantu Bapak ya, Ilham sama si Amir. Yuk, bantu Bapak siapkan LCD proyektor dulu yang ada di lemari. Yuk, keluarkan. Yuk, bantu Bapak ya. Oke, berbendera aja. Kabelnya lagi. Ya, baik. Terima kasih. Ya, Ilham sama Amir sudah bantu mempersiapkan peralatan Bapak. Baik, sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita coba cek kesiapan diri kalian dulu ya, dari kebersihan diri. Yuk, coba semuanya berdiri. Kerapiannya. Ya, coba lihat. Yang masih bajunya keluar-keluar dimasukkan. Ya, yang rambutnya masih hemburan dirapikan ya. Biar apa? Biar ganteng ya. Yang ceweknya cantik-cantik. Sudah? Bagus, silakan dulu. Ya, sekarang kebersihan dan kerapian diri sudah. Coba sekarang kerapian dari mejanya. Coba diluruskan dengan depannya supaya rapi. Oke. Sudah lurus. Yuk. Kalau sudah, sekarang supaya kegiatan kita ini berjalan dengan baik, ilmu yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat gitu ya, kita alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan Aujatul pimpin berdoa. Ya. Lagu apa? Garuda Pancasila. Ayo kita sama-sama. Nyaring ya. Tepuk tangan yang meriah.
cita-cita? Hah? PLN. Wah, menjadi sebagai seorang PLN. Bagus. Jatuh? Zohri apa? Polwan. Oke. Ilham? Polisi. Mantap sekali. Wih, keren. Aida? Jadi guru. Wow, mulia sekali. Ya, siapa lagi? Nadia apa? Kok ketawa-ketawa? Bingung, Pak. Apa cita-citamu? Hah? Dokter. Wah, keren. Oke. Keren sekali di sini ya. Tepuk tangan dulu, cita-cita yang sangat luar biasa ya. Nah, sekarang tadi ada yang jadi polisi, jadi polwan, jadi petugas PLN, dokter, guru dan lain-lain. Nah, sekarang Bapak tanya, manfaat dari cita-cita atau pekerjaan kalian tadi itu manfaatnya apa? Kalau Aida jadi guru tadi manfaatnya apa? Supaya apa? Manfaatnya? Manfaatnya apa? Supaya apa? Tujuannya ngapain? Ya? Melajari anak-anak. Bagus. Ya. Wah, bagus. Terus, Nadia, cita-citanya kenapa pengen jadi dokter? Nah, kenapa? Kenapa? Mau jadi dokter kenapa? Menyembuhkan orang sakit. Wah. Coba Bapak tanya Ilham. Ilham tadi katanya mau jadi polisi. Kenapa mau jadi polisi? Oke, Ilham cita-citanya jadi polisi. Kenapa pengen jadi polisi? Mau nangkap penjahat. Wih, luar biasa. Ya. Oke. Abdullah, cita-citamu jadi apa? Hah? Abdullah, polwan itu untuk perempuan, polisi wanita, ya. Kalau laki-laki namanya polisi. Kenapa? Jangan naik. Kenapa pengen jadi orang yang bekerja di PLN? Woi, pengen memperbaiki listrik. Ya, karena di negara sering mati listrik ya. Oh, oke. Ya, tepuk tangan buat semua kalian. Ya. Oke. Baik. Ya, jadi tahu nggak bahwa, ayo, boleh coret-coret meja tidak boleh seperti itu ya. Bangkunya dicoret-coret. Baik. Tujuan dari cita-cita kalian itu semuanya adalah tujuan cita-cita yang mulia. Kenapa? Karena semua pekerjaan yang kalian sebutkan tadi itu manfaatnya semuanya ada. Ada yang polisi katanya tadi menangkap penjahat. Ada yang PLN supaya memperbaiki listrik. Ada yang jadi guru. Tadi tujuannya untuk apa tadi? Supaya mengajarkan anak-anak. Jadi dokter supaya menyembuhkan orang sakit. Nah, itulah manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pentingnya sebuah pekerjaan itu akan bermanfaat untuk semua orang. Oke. Ya. Nah, sekarang Bapak minta supaya kita segar semua ya. Tidak ada yang lemes, ngantuk ya. Sudah mandi kan? Semua sudah mandi kan? Nah, yuk kita penyegaran dulu. Yuk semuanya berdiri yuk. Berdiri. Ikutin gerakan yang ada di depan. Ya, boleh ambil di samping. Ya, di sampingnya ya. Oke. Nah. Satu-satu di depan ya. Oke, semangat. Yang keras dong, semangat. Semangat. Oke, kita mulai.
Masdina. Ada. Faujatul Liza. Laili. Ada. Mana Laili? Banjar. Ke Banjar. Oke. Laili. Farhanul. Ada Pak. Ada. Nairul Amin. Ada Pak. Naila. Ada. Di dalam tadi Pak. Waduh, gimana? Oke. Ada Pak. Ilham. Ilham Dwi Kurniawan. Ada Pak. Siti Fadiatul Faro. Ada Pak. Ruwaidatus Siba. Ada Pak. Jannatun Naim. Baik. Ya, ya tidak hadir dua orang hari ini ya. Baiklah. Ya, baik anak-anak. Kita dalam pembelajaran ini ya, tujuannya supaya peserta didik mampu memberi argumentasi ya, mampu memberikan pendapat, hasil identifikasi tentang kegiatan ekonomi dan pekerjaan. Kemudian kalian dapat mengintegrasikan atau menghubungkan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dan pekerjaan melalui diskusi ke kelompok. Kemudian yang selanjutnya kalian dapat membandingkan sikap tokoh-tokoh yang terdapat nanti dalam cerita. Kemudian kalian dapat menunjukkan sikap yang patut dicontoh dari tokoh cerita melalui diskusi kelompok nanti. Ya, itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Baik, silakan anak-anak perhatikan ya. Di sini ada video tentang si Unyil. Sedang apa dia ya? Perhatikan baik-baik tentang video itu. Minuman untuk mood booster? Pastinya kopi dong. Meski banyak olahan kopi kekinian, kopi tradisional dengan cita rasa eksotis makin punya banyak penggemar nih. Seperti kopi khas Kediri yang diproduksi secara khusus sejak tahun 1956 ini. Biji kopi yang siap diolah kita saling dulu ya. Alat penyaringan kopi dilengkapi dengan magnet pada ujung tempat penampungan. Tujuannya untuk menyaring biji pasir yang ikut ke dalam biji kopi. Jadi kopinya bersih. Mesin pengolahan ini menggunakan sistem hisap udara untuk menyaring biji kopi ke dalam mesin roasting. Pada proses ini, biji kopi dipanaskan tanpa api agar panasnya merata. Setelah itu, biji kopi didiamkan sampai dingin. Kopi yang sudah didinginkan kemudian ditampung ke tempat penampungan kopi. Ada dua jenis kopi yang digunakan di sini, yaitu kopi robusta dan arabica. Kopi arabica berbentuk agak pipih dengan cita rasa sedikit asam, sedangkan biji kopi robusta lebih bulat dan rasanya pahit. Dari tempat penampungan, kita campur biji-biji kopi robusta dan arabica. Jumlah biji kopi robusta lebih banyak daripada biji kopi arabica. Pencampuran dua jenis kopi inilah yang membuat produk kopi dari pabrik ini berbeda. Racikan kopi seperti ini masih dipertahankan sejak pertama kali pabrik ini berdiri 53 tahun silam. Wah, udah jam pulang nih. Coklat beberapa bungkus, lumayan. Mumpung ada di sini, ambil Oka, ngapain kamu? Ini Om. Oga mau bawa pulang beberapa bungkus. Boleh kali Om, mumpung masih kerja di sini. Ini kalau mau ada Oka. Ini buat kamu. Siap Om. Makasih ya Om. Di balik cita rasa pahitnya, kopi punya banyak khasiat. Menurut penelitian, aroma kopi saja ampuh membuat pikiran jadi lebih tenang. Kalau dikonsumsi, kita akan mendapatkan tambahan asupan vitamin dan mineral. Kandungan kafeinnya sendiri bisa membantu membakar lemak di dalam tubuh, meningkatkan stamina, dan menambah energi. Pokoknya, pas banget deh untuk menemani waktu bersantai. Nah, tadi kalian sudah menyimak tentang video yang ditampilkan tadi. Ya, video Unyil. Pernah nonton Unyil ya? Pernah?
Pernah melihat tanaman kopi? Pernah. Nah, tanaman kopi kemudian diproses, dipetik. Yang memetik itu siapa? Yang memetik tadi siapa? Memetik unyil, ya. Siapa lagi? Ada para pekerjanya, namanya buruh. Itu namanya buruh. Nah, kemudian selain itu ada apa lagi? Siapa lagi yang melibatkan orang pekerja kopi itu? Ada apa lagi yang membersihkan tadi? Itu juga para buruh. Kemudian ada yang jualan kopi. Pernah lihat orang jual kopi? Nah, itu sebagai apa tuh dia yang kalau kamu si Aida mau beli kopi nih, nah itu yang buat kopi itu siapa namanya? Pedagang, ya pedagang ya. Nah, baik itu tadi berarti di dalam pembuatan kopi itu banyak sekali yang melibatkan para pekerjanya. Nah, sekarang ada lagi nih kaitannya sama pekerjaan yang ada di bengkel. Apa nih? Kalau di tempat kita nih pekerjaan apa yang paling banyak? Apa paling banyak? Kalau nangkap ikan tuh orang tuanya apa tuh? Sebagai apa? Kalau ada yang nangkap ikan, ngambil ikan, Nelayan. nelayan. Perhatikan video ini ya. Ya. Kita sebentar lagi video selanjutnya. Pada suatu masa, hiduplah seorang nelayan miskin yang tinggal bersama istrinya di sebuah gubuk di tepi pantai. Setiap hari dia pergi mencari ikan dengan perahu kecilnya dan kembali dengan membawa ikan untuk makan keluarganya. Meskipun keluarga ini miskin, mereka hidup sangat bahagia. Namun istrinya mengeluh dengan kondisi hidupnya karena tidak banyak ikan yang ditangkap untuk memperbaiki kehidupan. Lihatlah, kau telah mencari ikan seharian dari pagi sampai malam selama 30 tahun. Tapi sampai sekarang kita masih tinggal di gubuk tua yang reot yang sebentar lagi bisa roboh karena angin. Kau tidak berguna. Tapi hidup kita berdua selama ini begitu damai kan? Di usia ini, bersama dan saling berbagi sudah cukup bagi kita. Aku tidak butuh ketenangan seperti ini. Aku sudah tua. Saatnya aku mendapatkan kebahagiaan yang tak pernah kualami. Yang kubutuhkan adalah rumah luas dan hidup lebih baik. Nelayan itu sangat sedih. Tapi demi istrinya, dia tetap tenang dan berusaha keras mencari ikan setiap hari. Pada suatu hari, akhirnya keberuntungan menghampirinya. Seperti biasa, dia membawa perahunya ke lautan untuk mencari ikan. Dia menunggu seharian tanpa mendapat seekor pun ikan. Tapi dia tetap bertahan. Dan akhirnya dia menangkap seekor ikan emas. Dia sangat senang karena akhirnya bisa membawa pulang ikan untuk makan malam. Betapa besar ikan ini, akhirnya kami dapat makan malam yang enak. Tiba-tiba, ikan itu mengeluarkan suara yang mengejutkan nelayan itu. Tolong, aku hanya ikan kecil. Tolong lepaskan aku. Kau bisa bicara? Sungguh aneh ada ikan bisa bicara. Bagaimana kau bisa bicara? Iya benar, nelayan tua. Tolong selamatkan hidupku. Aku bukan ikan biasa, tapi ikan ajaib. Percuma memakanku karena dagingku tidak enak. Tolong lepaskan kembali aku ke air. Aku akan memenuhi apapun keinginanmu. Dengan kebaikannya, nelayan itu mendengar permohonan ikan itu. Dia melepaskannya tanpa mengatakan apapun. Baiklah, aku tidak tega memakanmu. Pergilah. Terima kasih banyak. Aku sangat berterima kasih kepadamu. Aku pasti akan membalasmu karena menyelamatkanku. Malam itu, sang nelayan pulang tanpa membawa ikan untuk makan malam. Itu membuat istrinya sangat marah. Kau tidak berguna. Bekerja sepanjang hari tanpa membawa pulang apapun. Bagaimana kita bisa makan malam ini? Apakah kau ingin membuat kita kelaparan? Hari ini, aku mendapat ikan ajaib, tetapi aku kasihan, jadi kulepaskan saja. Kau mendapat ikan ajaib lalu melepaskannya? Ada apa denganmu? Kau mencoba menipuku dengan alasan kekanak-kanakan. Bagaimana aku bisa percaya?
besok jika kau menemuinya. Tidak, kau harus mencarinya dan mintalah rumah untukku. Jika tidak, jangan pernah kembali. Kau dengar itu? Tapi ikan itu ada di laut lepas. Di mana aku harus mencarinya? Dan bagaimana dia bisa memberi kita rumah baru? Naif sekali. Jika kau tidak meminta, bagaimana kau bisa tahu? Terserah padamu. Aku tidak mau tahu. Jika kau tidak mencarinya, kau juga harus pergi. Jangan kembali. Keesokan harinya, nelayan itu pergi ke laut. Dia memanggil-manggil ikan emas, walaupun sebenarnya dia tidak yakin ikan itu akan datang. Ikan ajaib, kau di mana? Aku butuh bantuanmu. Tapi setelah dipanggil, ikan emas itu segera muncul. Penyelamatku, apa yang bisa kulakukan untukmu? Maaf mengganggumu. Istriku ingin rumah baru. Memang sebenarnya rumahku sekarang hanya sebuah gubuk tua. Tidak masalah, aku bisa membantumu, penyelamatku. Pulanglah, segalanya akan seperti yang istriku inginkan. Terima kasih banyak. Ketika dia kembali ke rumah, dia sangat kaget dan gembira melihat rumah indah mengganti gubuk tuanya. Kau lihat, apa aku bilang? Kalau kau tidak mencoba, bagaimana bisa kita punya rumah begini, bukan? Malam itu, keduanya makan dan berbincang dengan gembira. Ini pertama kali dalam hidupnya dia melihat istrinya ceria. Membuatnya sangat bahagia. Tetapi segalanya tidak cukup baginya. Meskipun istrinya punya rumah luas dan hidup lebih baik, dia masih serakah. Dia mulai merasa kurang. Suamiku, apakah kau ingin mencari ikan seumur hidupmu? Kau harus melakukan sesuatu agar kita lebih kaya. Ini tidak cukup untuk kita. Kau sudah memiliki yang kau inginkan semuanya. Setua kita, kenapa kita harus membutuhkan lebih? Lebih baik kami seperti ini, bukan? Tidak cukup. Aku ingin lebih. Jika kau tidak bisa mencari uang sendiri, temui ikan ajaib dan jadikan aku seorang ratu. Lalu kita akan memiliki semuanya. Dengan menjadi seorang ratu, kita tidak butuh apa-apa lagi. Jika tidak bisa, aku tidak mau kau ada di sini. Kau dengar itu? Nelayan itu sangat malu karena istrinya sangat serakah. Tapi dia masih mematuhinya. Sejak kapan istriku jadi egois begitu? Bagaimana cara memuaskannya? Dia pun pergi ke laut dan memanggil ikan emas. Sekali lagi, ikan emas mengabulkan permintaan istrinya. Aku tidak tahu kenapa istriku menjadi serakah. Sekarang dia ingin menjadi ratu di kerajaan ini. Aku tak tahu apa yang harus aku lakukan. Penyelamatku, jangan khawatir. Ulanglah, semuanya akan seperti yang istrimu inginkan. Ya, terima kasih banyak. Aku sama sekali tidak tahu harus bagaimana. Sama-sama, penyelamatku. Kali ini saat dia kembali, dia tidak percaya dengan penglihatannya. Saat melihat rumah besarnya telah berubah menjadi istana yang megah. Dia memasuki istana. Istrinya sekarang menjadi seorang ratu yang berkuasa dengan banyak pelayan di sekitarnya. Sudah kau dapatkan keinginanmu? Walaupun suaminya telah mengabulkan semua keinginannya, dia masih saja membencinya karena dia adalah nelayan miskin, sementara dirinya adalah seorang ratu. Nah, sekarang aku ratu kerajaan ini. Semua orang harus mematuhiku, termasuk kau. Mulai sekarang, kau harus memanggilku ratu dan turuti semua perintahku. Kau mengerti? Ini keterlaluan. Sekarang dia menganggap suaminya sendiri sebagai pelayan. Baik, Ratu. Tetapi segalanya kembali belum cukup. Menjadi ratu tidak cukup memuaskan istri yang serakah itu. Kenapa semuanya belum cukup bahkan ketika aku menjadi ratu? Aku layak mendapatkan yang lebih, bukan? Aku menginginkan ikan ajaib itu. Kemudian dia pun memanggil nelayan itu. Pergilah ke laut dan panggil ikan ajaib. Katakan, aku ingin memilikinya. Cepat, jadi aku bisa memerintahnya sendiri tanpa menyuruhmu. Ini sudah berlebihan. Keinginan itu tidak akan terpenuhi. Aku tidak bisa melakukannya. Kurang ajar, kau tidak mematuhiku. Ini adalah perintah ratu dari kerajaan ini. Kau harus mau, atau kau akan dihukum mati. Tidak ada pilihan lain. Nelayan miskin itu sekali lagi harus patuh kepada istri serakahnya. Nelayan itu sangat kecewa kepada istrinya yang serakah. Dia melupakan saat-saat bahagia sebelumnya, meskipun mereka berdua tidak punya uang. Mengapa semuanya bisa terjadi? Karena serakah, dia bahkan akan menghukum
sekali. Sekali lagi, dia memanggil ikan ajaib untuk menceritakan apa yang terjadi. Sangat memalukan. Istriku lupa diri ikan ajaib. Dia ingin menjadi pemilikmu agar mudah memerintahmu. Jika aku tidak menurut dia akan menghukumku. Jangan khawatir. Kau pulanglah, istrimu akan menerima akibatnya. Ketika nelayan itu pulang, istana yang megah telah lenyap. Hanya menyisakan istrinya yang duduk di sisi kubangan babi tua. Pada saat itu, nelayan tua itu menumpahkan kemarahannya yang lama dipendamnya. Kau sudah puas, kau telah memiliki semua yang kau inginkan. Tapi karena kau serakah, sekarang kau kehilangan semuanya. Kau bahkan lupa pada orang yang selalu ada di sisimu. Kau bahkan tidak hanya mengancam mengusirku, tapi juga ingin menghukumku. Kau akan menerima akibatnya. Sejak itu, tidak seorang pun melihat nelayan tua itu. Hanya istrinya yang tinggal sendiri di gubuknya. Segala sesuatu ada batasnya. Kita harus mensyukuri apa yang kita miliki. Karena keserakahan tidak akan membawa kebahagiaan, bukan? Oke. Baik. Tadi itu cerita tentang apa? Ayo. Nelayan. Siapa saja tokoh yang ada di situ? Ya, siapa saja tadi? Yang kalian lihat di cerita tadi. Coba. Suami, istri, dan ikan mas. Apalagi ada punya pendapat lain? Nelayan. Dia sebagai siapa yang sebagai nelayan? Suaminya. Oke, terus istrinya bagaimana? Serakah. Apa lagi? Ya, baik. Sekarang tadi sudah menonton video dan sebagainya. Sudah ada berapa video tadi kita? Ada dua video. Nah, sekarang coba anak-anak semua buat sebuah pertanyaan dari dua video tadi. Ayo, siapa yang bisa? Coba. Kopi dibuat. Bagaimana kopi itu dibuat? Oke. Ayo, apa lagi? Aida? Kopi bagaimana? Di mana? Di mana kopi ditanam? Oke. Baik. Pekerjaan yang berkaitan dengan kopi. Baik. Nah, kalian tadi sudah. Ya, Nur Maulani silakan duduk. Tadi kalian sudah mencoba mendefinisikan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari dua video tadi ya. Nah, selanjutnya kita akan bagi kelompok ya. Kita akan bagi kelompok. Ya, nanti kelompoknya Bapak akan pilih ya. Tidak ada yang saya Pak, saya dengan ini ya. Kita sama-sama semua. Baik. Yuk, kelompok 1. Ya. Untuk kelompok 1 Abdullah, kanan. Nadia, Aisyah, Nur Maulani, Badrul Soleh. Nah, itu kelompok 1. Kelompok 2 Nur Masdina, ya, Fauzatun Hijab, Laila Jijab nggak ada ya. Muhammad Farhanul Fikri, Hairul Amin. Nah, ini adalah kelompok 2. Kelompok 3 Naila, ya terus Ilham Dwi Kurniawan. Oke. Siti Fadiatul Faroh, Siti Ruwaidatul Sifa, dan Jannatun Naim. Jadi ada tiga kelompok. Yuk, sekarang yuk silakan dibuat per kelompoknya ya, mejanya disusun kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yuk, silakan. Ya. Ini dulu. Ini geser di situ. Yuk. Abdullah. Geser Abdullah. Ya, boleh. Abdullah, geser Abdullah. Ke sana. Ya. Ya. Baik. Ya. Dapatkan, ya Rafi. Ini geser.
bagikan Kayak bebek tuh. LKPD ya. Bek. Oke. Masing-masing orang punya satu. Yuk. Jangan lupa tulis nama ya. Yang di halaman depan silakan ditulis nama. Ya. Kita di depan ada tulisan nama kan? Nah, jangan lupa ditulis namanya. Nih bahan ajarnya. Bahan ajar. Ya. Nih, bahan ajarnya satu. Beda Raya. Ini ada Pak Pocinya. Nih satu-satu. Aduh yang mana di sana? Kenapa? Yang itu Raya. Apa dia tulis nama kamu? Sama juga ini bisa pinjam. Oh ya ada apa? Ya, sekarang semua dengarkan dulu petunjuk pekerjaannya. Nadia, yuk, semua perhatikan. Di situ tadi ada LKPD kan? LKPD-nya jangan lupa tulis nama dulu. Coba ditulis namanya dulu. Sudah? Bagus. Nah, coba dibuka LKPD halaman pertama. Halaman pertama, LKPD-nya itu. Ya. Halaman pertama, buka. Ya, lagi. Yang ada tulisan LKPD yang ini LKPD ini. Oh ini. Ya. Mana Pak? Nah. Baik, semua udah lihat? Coba buka yang ini. Nih, LKPD-nya buka yang ini, coba. Oh ini Pak. Ya, betul. Sip. Sudah semua? Ya. Nah, coba kalian baca. Kemudian kalian Adel, coba kalian baca semua. Kemudian kalian jawab pertanyaan itu yang ada di situ, di kotak-kotak biru itu. Kalian boleh mencari sumber informasinya di pojok baca, di perpustakaan, atau bertanya kepada guru-guru lain atau kepada orang-orang di sekitar ya. Boleh? Siap? Silakan kumpulkan informasi dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Apa? Iya, semua nih. Ya, yuk. Boleh? Yang mau ke perpustakaan silakan. Yang mau ke baca-baca silakan. Mau tanya sama Bapak Ibu guru di luar boleh? Ya, silakan. Boleh. Waktunya 10 menit ya. Nadia. Oke, waktunya 10 menit. Yuk, silakan. Ya, ini jawab nih. Kalau pernah di mana aku dalam politik tahu nggak? Kan ada bahan ajarnya, boleh dibuka di sini semua informasi. Ya.
pertanyaannya apa? Tentang kopi. Oh iya. Yang mana yang bingung? Proses apa itu? Kira-kira proses apa? Ini proses apa ini? Yo. Kopi. Memetikan Kopi. buah kopi. Kemudian buahnya diapain? Dibersihkan. Kemudian diapain? Dimasak ya. Ini bisa diisi. Nah, apalagi yang bingung? Coba rumusnya mana tadi? Oh iya, tadi apa nih? Ya. Tadi kalian kan tadi nonton video kan? Video yang ayam itu. Nah itu. Coba dibaca itu. Siapa saja tokoh dalam cerita tersebut? Tokohnya siapa saja tuh? Ada berapa tadi? Kalian sebutkan tadi. Nelayan tadi ada film nelayan tadi ada berapa? Ada siapa aja tadi? Satu. Siapa? Suami, siapa lagi? Istri. Terus? Ikan. Oh, ikan mas, ya kan? Nah, ini kelompok 3 ya. Gimana? Coba. Siapa yang terjadi dalam cerita tadi yang ada kita tonton tadi? Siapa saja tokohnya? Satu. Ikan mas, terus? Suami istri, sama siapa lagi? Istri, ada istrinya, ada siapa lagi? Suami. Nah, boleh. Terus apa yang terjadi sama kakek tua itu? Nelayan tua tadi apa yang terjadi? Disuruh? Istri? Ngapain? Disuruh istri ngapain? Mencari ikan mas. Nah, itu seperti itu ya. Boleh nanti ditulis di sini. Ya, diskusikan ya. Oke, ya, tulis. Ya. Ya, boleh. Ya. Tulis sesuai pertanyaannya ya kan? Nah, diskusi boleh. Coba, ini kelompok 1 gimana? Apa pertanyaannya? Siapa saja tokoh dalam cerita nelayan tadi? Ada berapa? Suami. Siapa saya itu? Oke. Bukan ikan patin ya, ikan mas. Terus apa yang terjadi sama kakek nelayan tadi? Yang terjadi sama kakek nelayan tadi apa? Kenapa? Kakek nelayan tadi kenapa dia? Kenapa? Kakek tadi kenapa? Disuruh ngapain? Mencari ikan. Terus kenapa dia mencari ikan? Buat istrinya. Dapat nggak ikannya? Tidak dapat. Kenapa tidak dapat? Istrinya serakah. Ya baik, sudah semua? Sudah. Oke baik. Karena sudah mengerjakan yang berkaitan dengan LKPD tadi, kalian adalah mempresentasikan masing-masing kelompok. Silakan ditunjuk masing-masing kelompok 1 siapa yang akan menyampaikan hasil dari kesimpulan yang telah dibuat. Nadia, oke. Dari kelompok 1 dulu ya. Siap ya Nadia? Baik, silakan kelompok 1. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1. Tujuan pekerja nelayan mengambil ikan. Tempat kerja nelayan di laut. Kendaraan sarana yang dipakai nelayan
Ya, gugup. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Tepuk tangan. Ya, silakan kelompok 3. Ada yang mau disampaikan untuk kelompok 1? Siapa? Jonathan. Jalan kaki. Baik. Ternyata ada yang jalan kaki. Nah, bagaimana tanggapan dari kelompok 1? Ya, silakan berikan tanggapannya. Ya, memang kami melihat pasukan menaiki motor. Oh, lihat saya ya. Ya, betul juga ya. Ya, betul. Saya kalau dari Palangkaraya jalan kaki, ya kakinya bisa lemes nanti ya. Ya, Jonathan Naim mungkin melihat Ibu Siti gitu ya, karena dia jalan kaki, rumahnya dekat. Oke, baik. Tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Ya. Baik, selanjutnya kelompok. Nah, anak-anak sekalian, yuk sekarang fokus, lihat Bapak semua. Nah, siapa yang mau main game? Wah, hari ini saatnya kita akan bermain game edu game. Ya. Kita nanti bermain game menggunakan laptop masing-masing kelompok. Yang mendapatkan skor tertinggi dialah yang pemenangnya. Ya, permainannya berkaitan dengan pekerjaan profesi. Kalian harus bisa menebak di situ ya. Skor yang paling tinggi dialah pemenangnya. Yuk, sekarang Bapak minta, yuk Abdullah dan Jonathan Naim bantu Bapak ambil laptop di lemari. Ayo. Yuk. Pak Anul ambil laptop juga satu. Ya, satu kelompok satu laptop ya. Ayo. Ya. Ya, taruh di mejanya masing-masing. Ya. Nah, ini gamenya ya. Kita buka di rumah. Bentar, nanti Bapak datang ke situ ya. Bentar, nih nanti Bapak akan ke situ satu-satu. Kami bisa Pak, kucing lah. Itu benar bibinya. Cari tuh. Kita. Misinya bisa Pak. Bentar. Pak, aduh lemas benar Pak pun kami Pak. Apa? Gamenya gini ya. Bentar. Ampun kami ini paling Bapak, nanti tunggu aja. Yuk. Bentar. Nih. Mana suaranya Pak nyari nih? Bentar dulu. Aduh tuh. Warna. Bentar. Jangan kita melukis. Pajen apa lagi? Warna Pak. Aduh, kita dulu lah. Ya. Misalkan nih, misalkan polisi gitu kan. Nah. Oke. Sebentar. Nah, oke, yuk jawab. Yang mana yang tentara diklik. Weh. Lanjut.
Berkelompok dulu. Berkelompok tapi si yang pegangnya. Kamu kelompok mana? Sana. Ada Abah. Abah siapa itu? Abah Nadia ya? Ya. Baik, waktu yang sudah disepakati sudah cukup. Sekarang silakan dikumpulkan di depan meja Bapak. Oke.
dari kemarin sampai hari ini tentang pekerjaan orang tua. Nah, sekarang coba dari awal hingga hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Ayo. Menanam kopi, tentang menanam kopi, terus apa lagi? Nah, ya, terus apa lagi? Menangkap ikan. Menanam. Apa lagi? Polisi, ngapain polisinya? Menangkap penjahat. Nah, bahwa pekerjaan masing-masing itu semuanya punya kegunaan dan fungsinya, punya manfaatnya ya. Jadi, apapun itu pekerjaannya, mau dia nelayan, mau dia polisi, mau dia guru, itu adalah pekerjaan yang mulia. Baik anak-anak, nanti cita-cita kalian Bapak doakan semoga tercapai semuanya. Dan kalian dapat menggunakan profesi kalian sebaik-baiknya untuk membangun wilayah Bereng-Beng. Tepuk tangan buat kita dulu. Ya baik, Bapak minta sekarang kita menyimpulkan bersama ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Aida, oke silakan boleh Aida. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita? Pekerjaan apapun akan memiliki manfaatnya masing-masing. Oke, ya baik. Pekerjaan apapun akan memiliki manfaatnya masing-masing. Oke, baik. Tepuk tangan buat Aida. Ya. Baik. Pembelajaran kita cukup sampai hari ini ya. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Saatnya silakan simpun-simpun untuk masukkan bukunya dalam tas. Ya, silakan. Ya, boleh. Oke. Bawa pulang. Ya, laptopnya tinggal aja dulu. Ya, Bapak minta. Yuk, boleh. Laptopnya taruh di lemari lagi. Yuk, ambil. Masukkan. Jangan tunain. Tutup, masukkan ke lemari. Yuk, Bapak minta. Siap. Duduk yang rapi. Tangan di atas meja. Baik, kita berdoa sebelum pulang. Bapak minta jangan tunain, silakan pimpin doa. Ya, silakan. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.